Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Ragnar jadi Rafael Struijk versi matang, Tom Haye nyawa baru di lini tengah, taktik STY buat Philippe Troussier menangis di pinggir lapangan. Ole Romeni akui komunikasi dengan PSSI terkait naturalisasi. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Menghadapi Vietnam pada matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0. Memainkan pemain debutan seperti Tom Haye dan Ragnar Oratmangun, skuad Garuda mampu tampil perkasa sejak menit pertama. Terbukti gol debut JICS yang memanfaatkan asis Tom Haye dan gol debut Ragnar Oratmangun membuat tim merah putih sukses unggul 2-0 di babak pertama. Kemudian di babak kedua, skuad Garuda tampil solid dengan beberapa penyelamatan yang dilakukan oleh Hernando Ari. Bahkan, beberapa pergantian pemain pun terbukti jitu. Alhasil Ramadan Sananta yang mencetak gol di penghujung laga membuat skuad Garuda di atas angin unggul 3-0. Kemenangan tersebut sekaligus mematahkan rekor tak pernah menang Timnas Indonesia di kandang Vietnam. Sintayong sendiri berhasil membuktikan perkataannya yang bertekad membuat sejarah baru di kandang publik Nguyen tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia di kandang Vietnam tak terlepas dari debut manis sosok dua pemain keturunan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Di tengah badai cedera dan sakit yang menerpa para punggawa Garuda, Tom Haye dan Ragnar tampak hadir sebagai solusi. Debut kedua di skuad Garuda bahkan tampak jauh dari rasa canggung. Keduanya mampu menjadi nyawa baru bagi taktik Sintayong. Terbukti gol JICS tak lepas dari umpan jenius Tom Haye dari sepak pojok. Tidak hanya itu, pergerakannya yang taktis di lini tengah membuat lini serang lebih lindung dan lini belakang semakin kokoh. Sementara itu, Ragnar Oratmangun bisa dikatakan Rafael Struijk versi matang. Hal itu tak terlepas dari usia Ragnar yang kenyang pengalaman di Liga Belanda ketimbang Rafael Struijk. Pergerakannya di sektor depan hingga finishing yang ciamik menjadi solusi yang diharapkan Sintayong selama ini. Kendati demikian, apresiasi juga patut diberikan kepada seluruh penggawa Garuda yang telah berjuang mati-matian di kandang Vietnam. Para pemain seperti Marcelino Ferdinand, JICS, Ramadan Sananta, Rizky Ridho dan Justin Hubner lagi-lagi menunjukkan etos kerjanya membela lambang Garuda di dada. Pemandangan menarik terjadi di balik perjuangan skuad Garuda di Stadion Maidin. Kemenangan meyakinkan 3-0 membuat Sintayong full senyum lantaran tampak semua taktik yang ia terapkan berjalan dengan mulus pada laga kali ini. Padahal pelatih asal Korea Selatan tersebut jarang mengeluarkan ekspresi kegembiraannya ketika skuad Garuda berhasil mencetak gol. Di lain sisi, pelatih Vietnam Philippe Troussier tak bisa menyembunyikan kesedihannya usai dilumat tim merah putih. Terlebih nasib pelatih asal Prancis tersebut berada di ujung tanduk. Bahkan, spanduk Troussier out pun telah berkibar di kandang Vietnam. Hal tersebut tentu bukan tanpa alasan, sebab Vietnam telah gagal meraih kemenangan dalam beberapa pertandingan terakhir. Sementara itu, Timnas Indonesia sendiri nyaman di posisi kedua klasmen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Sisa laga kontra Irak dan Filipina wajib dimaksimalkan untuk tidak menelan kekalahan guna memastikan skuad Garuda lolos ke Piala Asia 2027, sekaligus lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu pemain keturunan yang saat ini tengah menjadi incaran PSSI untuk dinaturalisasi oleh Romeni mengakui bahwa dirinya merasa cukup terhormat bisa mendapatkan tawaran untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dalam podcast terbarunya, Ole Romeni mengakui bahwa dirinya sudah pernah berdiskusi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yakni soal rencana naturalisasi tersebut. Pemain berusia 23 tahun itu mengaku memiliki peluang dan memenuhi syarat memperkuat Timnas Indonesia karena memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari neneknya yang berasal dari Medan. Menurut Ole Romeni, ibunya juga sering menceritakan kisah-kisah mengenai tanah kelahiran leluhurnya ini. Hal itulah yang membuat Romeni menjadi punya ikatan tersendiri dengan Indonesia.
Pemain yang juga pernah memperkuat timnas Belanda U20 itu mengakui Erick Thohir telah menyampaikan rencana PSSI soal program naturalisasi pemain. Namun keputusan ini pada akhirnya tetap ditentukan oleh pemain yang bersangkutan. Pelatih timnas Indonesia U20 sekaligus Direktur Teknik PSSI Indra Syafri kembali membuka opsi untuk menaturalisasi pemain yang memiliki darah Indonesia untuk masuk menjadi bagian dari timnas Indonesia U20. Hal tersebut menjadi salah satu bagian dari proses seleksi guna menemukan skuad terbaik untuk bisa lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 mendatang. Menurut mantan pelatih timnas Indonesia U23 tersebut, dirinya akan mencari kurang lebih 46 pemain baru, baik dari liga lokal maupun dari liga luar negeri, guna mengikuti proses seleksi untuk timnas Indonesia U20. Hal ini dikarenakan dirinya merasa bahwa kualitas para pemain yang telah mengikuti pemusatan latihan dan seleksi tahap 3 di bulan Maret 2024 ini masih jauh dari harapan dan sekaligus memerlukan pelapis yang setara dari para pemain inti. Untuk proses pemain naturalisasi di tubuh timnas Indonesia U20 sendiri, Indra Syafri tetap akan memprioritaskan para pemain yang memiliki status kewarganegaraan Indonesia atau dengan kata lain, masih berpaspor Indonesia. Hal tersebut tentunya untuk mempermudah proses administrasi dan tidak perlu mengajukan pergantian kewarganegaraan. Namun, dirinya tetap membuka peluang bagi para pemain keturunan untuk menjalani proses naturalisasi berdasarkan garis keturunan orang tua atau kakek nenek. Timnas Indonesia U20 baru saja menyelesaikan 2 pertandingan uji coba menghadapi Cina pada 22 dan 25 Maret. Setelah ini, skuad Garuda Nusantara dihadapkan sejumlah agenda yang cukup padat, di mana pemain yang berlaga di Liga 1 2023-2024 akan dikembalikan ke klub, kemudian berkumpul lagi buat training camp atau TC pada April dan Mei mendatang. Kemudian pada Juni akan ada Piala AFF U19 2024. Kemudian setelah itu rencananya Wilber Jardim dan kawan-kawan akan mengikuti sebuah turnamen internasional di Spanyol. Jika berhasil lolos dari kualifikasi Piala Asia U20, TC Timnas Indonesia U20 akan diperpanjang, di mana Indra Syafri mengaku akan berusaha membawa tim merah putih melangkah sejauh-jauhnya. Terlepas dari hasil laga kontra Vietnam, Kames KDZ memposting bendera merah putih untuk dukung Marcelino Ferdinand di Timnas Indonesia. Postingan itu terlihat di akun Instagram resminya klub asal Belgia itu. Dalam sebuah gambar yang diunggah pada 19 Maret itu, tampak foto Marcelino beserta bendera merah putih. Dalam keterangannya, tim yang bermarkas di Dakota Arena itu pun menuliskan Our International Tigers, yang bertujuan untuk menyemangati pemainnya. Selain Marcelino, ada pula 3 pemain lain yang masuk unggahan tersebut, mulai dari Souleymane Ane dari Mauritania, Theo Quintero dari Venezuela, dan Ilhan Fadi dari Singapura. Unggahan KWS KDZ ini pun tampaknya cukup memberi dampak yang positif bagi Marcelino Ferdinand. Terbukti di laga pertama kontra Vietnam yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis lalu, pemain berusia 19 tahun ini mampu tampil apik selama 90 menit. Namun, hasil laga terbaru di kandang Vietnam membuktikan bahwa skuad Garuda telah menunjukkan perjuangannya. Ada drone terbang di atas Stadion Maidin Hanoi saat timnas Indonesia menggelar latihan tertutup sehari menjelang menghadapi Vietnam. Hal tersebut lantas viral lantaran dianggap mempengaruhi hasil pertandingan skuad Garuda di kandang Vietnam. Dalam video yang beredar disertakan juga sebuah caption, dituliskan tidak ada yang mengaku memiliki drone tersebut. Untuk diketahui, sehari menjelang laga resmi disediakan official training sekaligus buat menjajal stadion yang akan digunakan. Latihan resmi ini biasanya berlangsung tertutup, di mana awak media hanya diperkenankan mengambil gambar 15 menit awal latihan. Di saat itu, tim baru melakukan pemanasan, belum menyentuh taktik dan strategi. Hal itulah yang membuat drone berkeliaran di sesi latihan skuad Garuda menjadi perbincangan. Kendati demikian, hasil laga kedua kontra Vietnam membuktikan bahwa perjuangan skuad Garuda layak mendapatkan apresiasi lebih. Penyerang anyar timnas Indonesia Ragnar Oratmangun menceritakan perjalanannya menjadi buala. Ia mengatakan terlahir dari keluarga non-muslim, kemudian dibesarkan dalam kepercayaan dahulunya itu. Pemain asal klub Fortuna Sittard di Eredivisie Belanda ini mengatakan awal mula mengetahui agama Islam, yakni setelah diajak teman-temannya ke sebuah masjid. Di sana, Ragnar diajari tentang keberadaan Tuhan dan agama. Setelah mempelajari Islam, pria kelahiran kota Oss pada 21 Januari 1998 ini pun merasakan hal yang berbeda. Ragnar menyatakan Islam sangat membantu dalam menjalani kehidupan.
Sampai pada akhirnya dia mengatakan mendapatkan hidayah Islam dan mantap untuk memutuskan menjadi mu'alaf. Dirinya menuturkan resmi masuk Islam pada usia 15 tahun. Saat menjadi mu'alaf itu, Ragnar sudah menjalani ibadah-ibadah bulan Ramadan. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.